Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Alfian dengan NIM 2401030035, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kelas 1A. Saya ingin mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Interpersonal di Kalangan Generasi Muda. Latar belakang. Dalam era digital seperti saat ini, media sosial telah menjadi bagian dalam dinamika kehidupan, khususnya bagi para generasi muda. Ada berbagai aplikasi sosial media yang tak pernah luput dari kehidupan para generasi muda seperti Instagram, Twitter, Line, TikTok, yang tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tapi juga berfungsi sebagai sarana berkomunikasi yang membentuk sebuah pola interaksi interpersonal dari setiap individu. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah media sosial memiliki pengaruh terhadap cara generasi muda berkomunikasi satu sama lain? Yang kedua, apakah media sosial memicu dampak baik dari segi positif maupun negatif? Yang ketiga, apakah peran media sosial dalam membentuk identitas sosial generasi muda? Kajian pustaka. Definisi media sosial. Menurut Anthony Mayfield 2008 dalam sebuah studi 2017 yang menuangkan pandangannya tentang media sosial, yang mana menurut Anthony media sosial merupakan sebuah wadah yang melibatkan pengguna untuk menghasilkan sesuatu karya atau ikut berperan dalam jejaring sosial, baik untuk berbagi informasi lewat ensiklopedia ataupun lewat forum-forum yang ada pada dunia maya, termasuk dengan karakter 3D. Komunikasi. Mancung dalam Mulai Hello 2022 berpendapat bahwa komunikasi adalah sebuah proses bertukar pesan antar individu baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang dapat bersifat persuasif dan sugestif, sehingga bisa mengubah pesan, pikiran, bahkan sampai tindakan sang penerima informasi. Jenis-jenis komunikasi. Komunikasi dibagi menjadi dua jenis sesuai dengan kebutuhan, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal dapat diartikan sebagai sebuah alur percakapan antar individu yang dilakukan secara langsung, sehingga proses ini memberikan kesempatan untuk antar pelaku dapat menanggapi secara cepat dan langsung. Changra 2010 dalam Anggraini et al. 2022. Definisi generasi muda. Generasi muda adalah sebuah generasi yang akan menjadi penerus yang juga terdidik untuk memiliki karakter dalam diri masing-masing. Yang dimaksud dalam karakter sendiri adalah sebuah pola pikir juga pola tindakan yang menjadikannya sebuah ciri-ciri dari seorang individu untuk dapat berguna di berbagai lingkup kehidupan. Somani dan Haryanto 2016, 41 dalam Dana Rizky Firdaus 2021. Metode penelitian. Jenis dan metode penelitian. Di penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif atau pendekatan yang bersifat non-numerik. Lukin 2022. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memiliki sifat deskriptif, yang berfokus pada penalaran juga definisi dari suatu kondisi. Desain penelitian yang penulis terapkan adalah dalam penelitian ini merupakan desain penelitian fenomenologi. Fenomenologi adalah usaha untuk menggambarkan pengalaman kita secara langsung dan apa adanya, tanpa melibatkan sifat psikologisnya dan hubungan sebab akibat yang ditampilkan oleh ilmuwan, sejarawan, dan sosiolog. Asbiansyah 2008. Sumber data. Sumber data pada penelitian ini menggunakan dua sumber jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun dua pengertian jenis sumber data tersebut menurut Sugiono 2012 adalah sebagai berikut. Dimulai dari data primer yang merupakan proses pengumpulan data dilakukan secara eksplisit seperti wawancara, komunikasi melalui telepon, dan komunikasi secara langsung lainnya. Data sekunder yang merupakan sebuah metode pengumpulan data yang didapatkan secara implisit dengan menggunakan artikel, jurnal, dan teks lainnya. Teknik pengambilan data. Yang pertama, studi pustaka. Studi pustaka adalah sebuah metode penelitian yang menggabungkan informasi dari berbagai literatur, sehingga terbentuklah sebuah konsep pemikiran secara menyeluruh berdasarkan hasil pemikiran para terdahulu yang sudah ada. Faiz et al. 2002. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah sebuah proses penggalian informasi antara pewawancara dengan narasumber yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah informasi atau data yang dibutuhkan. Hakim 2013. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis wacana. Menurut
Habsi 2017, analisis deskriptif merupakan sebuah metode analisis dengan menguraikan fakta lalu diberikan penjabaran dan juga pemahaman. Menurut M. Hija 2021, analisis wacana ialah analisis yang memusatkan perhatiannya kepada tata bahasa, koherensi antar kalimat yang padu dan sepadan sehingga menghasilkan suatu makna tertentu. Terima kasih. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.